kayak gitu namanya ada suara besar aja. Wajahnya maksudnya. Oh, kelihatan Bu? Enggak, maksudnya wajah ibu ya nggak kelihatan kalau. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuningsih dari SMP Amal Bakti Manislor. Saya adalah CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Kuningan. Pada kesempatan hari ini saya ditemani oleh Ibu Risma Pujianti SPD. Beliau adalah pengajar praktik dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Kuningan, dan juga Ibu Nurini Basari Putri. Beliau adalah rekan kerja saya di SMP Amal Bakti Manislor ini. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan percakapan Pasca. Itu diedit aja. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi atas pembelajaran yang telah dilakukan pada masa kemarin. Baik, kita mulai saja untuk percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Ibu Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Oke, baik Bu. Pada hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya, tentang pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu pada waktu kemarin ya. Adapun tujuan dari percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi pembelajaran kelas yang telah Ibu lakukan pada saat kemarin ya. Ibu, pada percakapan pasca observasi hari ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan, dan juga ada hasil pengamatan saya ya, yang terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang telah Ibu lakukan. Baik Bu, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah menjalani observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin Ibu? Baik. Pertama saya merasa nervous ya, dan nervousnya juga karena diobservasi. Dan yang kedua saya merasa senang karena ini adalah salah satu kesempatan saya untuk mendapatkan feedback umpan balik, terus untuk memperbaiki kualitas mengajar saya. Jadi saya merasa sangat welcome sekali, senang sekali dengan adanya observasi ini. Oke, baik Bu. Intinya itu Ibu sangat senang ya Bu ya, merespon baik dengan adanya observasi di kelas ya Bu ya. Baik Bu, kalau begitu bisa tidak Ibu menceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas ya, terus kemudian langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Baik. Untuk area pengembangannya saya memilih 3 skill ya. Yang pertama reading skill, writing skill, dan speaking skill. Nah, untuk langkah-langkahnya sama seperti pada umumnya. Yang pertama itu ada pembukaan atau persepsi, kemudian kegiatan inti dan penutup. Karena saya menggunakan metode Sugestipedia, jadi saya menyelipkan ya sugesti positif atau afirmasi yang positif membangun kepada siswa itu di bagian afirmasi awal sebelum pada kegiatan inti. Dan kemudian pada kegiatan inti saya melakukan pembelajaran seperti biasanya, ada juga window shopping. Kemudian pada bagian akhir penutup saya melakukan review dalam sebuah lagu yang mana anak itu bisa memahami lagu tersebut nyambung dengan materinya, yaitu comparative degree. Baik Bu, tadi ada 3 area pengembangan ya Bu ya, reading skill, terus speaking, sama writing ya. Oke. Dan juga tadi sebelum pembelajaran ada persepsi dengan memberikan sugesti bahwa belajar bahasa Inggris tuh mudah. Iya betul. Baik Bu, selanjutnya nih, sejauh mana nih menurut Ibu area pengembangan yang sudah Ibu lakukan berhasil atau tidaknya di kelas? Kalau menurut presentasi saya, kemungkinan berhasilnya itu udah 70% sampai 80%. Selebih itu saya perlu evaluasi dan saya perlu hal-hal yang ada beberapa hal-hal yang harus diperbaiki atau dievaluasi gitu, karena ada kekurangannya gitu pasti.
70% itu sudah sangat tinggi ya Bu kalau dalam bahasa Inggris Iya, ya. Karena kan betul. kita dalam pembelajaran kan harus bertahap jadi Iya. tidak langsung 100% anak itu Betul, bisa. betul. Oke. Baik Bu, ini selanjutnya ketika pembelajaran ya Bu ya, apakah ada kendala atau hambatan ya dalam pencapaian area pengembangan tersebut? Untuk kendala dan hambatan pasti ada ya Bu. Terutama bahasa Inggris ini adalah bahasa asing yang anak-anak itu tidak selalu gunakan dalam keseharian. Nah, jadi untuk kendala yang pertama komunikasi. Komunikasi. Karena mereka merasa takut untuk ngomong pakai bahasa Inggris ya gitu. Kemudian kendala yang kedua mungkin media yang saya gunakan belum 100% atau belum menarik gitulah, belum sangat menarik untuk membangunkan semangat mereka untuk belajar bahasa Inggris. Oke, jadi mungkin anak ada masih ragu Iya, betul. masih ragu untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Ya, mungkin kadang juga ada mungkin medianya belum menarik sehingga anak tuh tertarik untuk berbicara bahasa Inggris. Oke, kurang bervariatif. Dari kendala tersebut menurut Ibu itu ya alasannya apa sih yang menyebabkan sampai terjadi seperti itu? Alasan yang paling basic, yang paling mendasar adalah mereka kurangnya rasa percaya diri gitu. Sehingga mereka merasa ragu, merasa takut untuk ngomong pakai bahasa Inggris, untuk coba speak aja itu mereka masih agak beberapa di antara mereka masih ragu, masih takut. Kemudian hambatannya betul. Masalah dari masalah apa? Kemudian yang kedua itu kurang greget gitu. Jadi tadi kan alasannya anak tuh ragu-ragu ya, intinya tuh anak tuh belum pede. Oke. Nah, dari hambatan tersebut jadi alasan tersebut juga Ibu punya solusi tidak supaya hambatan tersebut bisa berkurang ketika dalam pembelajaran yang akan datang? Oke, untuk solusinya mungkin yang pertama saya akan mencoba menerapkan speak English itu meskipun itu mix campur-campur bahasa Indonesia bahasa Inggris pertama. Yang kedua saya akan memperkaya kosakata mereka dulu, vocabnya. Saya akan terus kasih vocab, mereka akan setoran vocab gitu ya. Jadi paling tidak mereka itu bisa ngomong sedikit karena ada kosakata baru yang mereka peroleh. Kemudian berhubungan dengan media teknologi, mungkin saya akan mencoba media teknologi yang bervariatif lagi gitu, sehingga mereka itu merasa tertarik gitu. Kalau kemarin saya cuma pakai lagu doang dan video yang saya ambil dari TikTok kayaknya masih kurang greget gitu. Jadi insya Allah kedepannya saya akan mencoba mencari lagi media teknologi yang lebih bervariatif. Oke, itu namanya sangat bervariasi gitu ya. Jadi tadi berarti mewajibkan anak itu setoran vocab ya Bu, walaupun hanya satu kata hitungannya. Terus tadi kan medianya akan bervariasi lagi, bukan hanya yang sudah ditampilkan, tapi yang lebih lagi supaya anak tertarik. Oke Bu. Nah, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan ya Bu ya ketika observasi. Nah, berdasarkan hasil pengamatan saya, secara keseluruhan jalannya pembelajaran itu sudah baik ya Bu ya. Tujuan pembelajaran juga sudah disampaikan, terus pengembangan juga tadi yang mengikuti 3 keterampilan ya Bu ya, reading skill, writing skill, dan speaking skill itu Ibu sudah membagi-bagi dalam 3 kelompok ya, supaya kelompok yang tidak bisa speaking mereka hanya writing gitu ya, jadi bagi-bagi supaya anak tuh merasa ada kesempatan kesempatan untuk belajar. Terus juga tadi pembelajaran juga berdiferensiasi ya dengan sintak yang jelas. Terus juga tadi Ibu menggunakan persepsinya suggestopedia ya. Betul. Jadi memberikan sugesti dulu kepada anak bahwa bahasa Inggris itu mudah gitu kan ya, sehingga ada anak tuh ada pemikiran yang positif gitu ya. Tidak ada motivasi dan sugesti positif bahwa belajar bahasa Inggris itu mudah gitu kan ya. Oke. Nah, Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya untuk hasil pengamatan saya ya. Terus berdasarkan hasil pengamatan dan percakapan hari ini juga barangkali ada
kompetensi lain Bu yang akan dikembangkan untuk pembelajaran di masa yang akan datang? Ya, pertama saya ucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Neneng yang sudah mengobservasi saya dan juga memberikan saran yang sangat membangun. Kemudian untuk langkah berikutnya saya akan mencoba di area pengembangannya itu di listening skill. Ya. Jadi saya pengen coba di listening skill. Mudah-mudahan itu bisa lebih memperkaya, istilahnya saya bisa mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa gitu. Kalau siswanya itu lebih suka mendengarkan, saya akan coba untuk memenuhi kebutuhan mereka ya di mendengarkan. Kalau di reading gitu, begitupun dengan yang lain. Oke, dengan sesuai dengan minat mereka ya Bu ya. Oke, Bu. Kira-kira Bu, dari solusi terus kompetensi yang akan dikembangkan, kira-kira kapan Bu Ibu akan melakukan perubahan gitu ya, supaya apa yang kita harapkan nih atau tujuan pembelajaran Ibu tercapai? Untuk rencananya, insya Allah saya akan melaksanakan itu di semester 2 gitu, karena ya saya perlu untuk mempersiapkan semuanya agar semuanya itu maksimal, well prepared gitu. Ini kan butuh waktu yang panjang ya untuk mempersiapkannya, apalagi bahasa Inggris ya betul Bu. Harus benar-benar kitanya siap supaya anak juga welcome gitu ya, supaya ada gregetnya gitu. Oke Bu. Baik Bu, mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan terrealisasi ya Bu ya, ketika di semester 2 anak-anak bersemangat lagi dalam belajar bahasa Inggris. Terus saya ucapkan juga terima kasih pada Ibu yang sudah membersamai saya, mau bercakap-cakap dengan saya. Oke. Terus saya menunggu informasi selanjutnya keberhasilan dari pembelajaran Ibu. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dia. Aduh, jadi berubah lagi.